Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Amerika Serikat memutuskan mundur dari sejumlah lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menghentikan berbagai pendanaan internasional. Keputusan ini ditegaskan Presiden Donald Trump melalui memorandum Presiden tertanggal 7 Januari 2026. Amerika Serikat memutuskan mundur dari sejumlah lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menghentikan berbagai pendanaan internasional. Trump menyatakan kebijakan ini merupakan kelanjutan Perintah Eksekutif 14199 yang diterbitkan Februari 2025. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat diminta meninjau seluruh keterlibatan Amerika dalam organisasi internasional, konvensi, dan perjanjian global. Hasil peninjauan menjadi dasar penarikan dukungan terhadap entitas yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat. Trump menginstruksikan seluruh lembaga eksekutif Amerika Serikat segera melaksanakan penarikan dini dari organisasi yang telah ditetapkan. Khusus untuk PBB, langkah ini berarti penghentian partisipasi dan pendanaan Amerika Serikat sejauh diizinkan oleh hukum domestik. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan langkah tersebut dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Adapun Amerika Serikat menarik diri dari berbagai organisasi lingkungan, iklim, dan keanekaragaman hayati termasuk IPCC, IRENA, IUCN, serta International Solar Alliance. Selain itu, pendanaan juga dihentikan terhadap badan PBB seperti UNFCCC, UNRED, UN Water, UN Ocean, dan UN Energy. Kebijakan ini menandai perubahan signifikan arah keterlibatan Amerika Serikat dalam tata kelola lingkungan dan iklim global. Pemirsa, kapal tanker milik Rusia disita oleh Amerika Serikat saat berlayar di wilayah perairan Inggris. Penyitaan ini dilakukan karena kapal tersebut diduga menargetkan ekspor minyak Venezuela. Otoritas Amerika Serikat menyita 2 kapal tanker dalam operasi terkoordinasi yang diduga menargetkan ekspor minyak Venezuela. Sebuah kapal penjaga pantai Amerika Serikat bersiap untuk menaiki belawan di Atlantik Utara dan tentara bersenjata yang turun dari helikopter ke dek Sofia di sebelah timur Laut Karibia. Penyitaan di antara Skotlandia dan Islandia ini menyusul pengejaran selama berminggu-minggu dengan klaim Gedung Putih bahwa kapal tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Sementara penyitaan Sofia di perairan internasional dikarenakan sebagai kapal tanker armada bayangan tanpa kenegaraan yang dikenai sanksi yang terkait dengan minyak mentah Venezuela yang dikenai sanksi. Menteri Kabanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengatakan kapal-kapal tersebut terkait dengan pendanaan narkoterorisme dan baru-baru ini singgah di pelabuhan Venezuela. Kementerian Pertahanan Inggris mengkonfirmasi bahwa mereka memberikan pengawasan dan dukungan logistik selama operasi Atlantik Utara. Kementerian Transportasi Rusia mengkonfirmasi bahwa sebuah kapal marinera telah menerima izin sementara untuk berlayar di bawah bendera negara Federasi Rusia yang dikeluarkan sesuai dengan undang-undang Rusia dan norma hukum internasional. Kementerian tersebut meminta Amerika Serikat untuk memastikan bahwa anggota kru Rusia diperlakukan secara manusiawi serta kepulangan mereka tidak dihalangi. Para kritikus menyebut penyitaan sebelumnya sebagai tindakan ilegal. Anda kembali di Sindo Malam, pemirsa. Gubernur Aceh Muzakir Manaf kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 14 hari. Perpanjangan ini terhitung mulai 9 Januari sampai dengan 22 Januari 2026. Sejumlah wilayah di Aceh hingga kini masih terdampak bencana hidrometeorologi. Banjir, tanah longsor, dan angin kencang masih mengganggu aktivitas masyarakat di beberapa daerah. Kondisi ini mendorong pemerintah Aceh untuk melanjutkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Maka saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2026 selama 14 hari ke depan terhitung sejak tanggal 9 sampai dengan 22 Januari 2026.
Pemerintah Aceh juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan mengikuti arahan petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang membawa kayu gelondongan kembali menerjang Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Banjir bandang yang membawa kayu gelondongan terjadi di kawasan aliran Sungai Wih Gile, Kampung Fajar Harapan, Kecamatan Timang Gajah. Material kayu yang terbawa arus banjir itu melintas di perkampungan warga dengan cukup deras yang membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Menurut Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, air yang membawa material kayu tidak sempat meluap karena sungai yang dalam. Hingga saat ini belum ada laporan terkait kerusakan jembatan utama, khususnya di ruas Jalan Nasional Biren Takengon yang melintasi kampung tersebut. Pemirsa, jembatan penghubung antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah ini resmi dibuka untuk umum. Jembatan penghubung ini dibangun sebagai upaya pemulihan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu. Jembatan penghubung antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah resmi dibuka untuk umum Rabu 7 Januari 2026. Peresmian jembatan berlokasi di Desa Blang Merandeh, Kecamatan Betong Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Jembatan penghubung ini memiliki panjang 30 meter dengan lebar 4,2 meter dan kapasitas beban maksimal 30 ton. Jembatan penghubung ini dibangun sebagai upaya pemulihan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu. Alhamdulillah, pengerjaan dapat berjalan lancar, kurang lebih 14 hari selesai. Seluruh jembatan yang sudah kita buat itu kemampuan kapasitas maksimalnya kurang lebihnya 30 ton. Sehingga masyarakat yang melintas, untuk harapan kami, untuk penggunaan muatan juga sewajarnya kan itu. Dan ini bisa dilalui oleh roda 2. Supaya bisa masyarakat sudah bisa menggunakan jembatan ini. Dan tolong juga seperti disampaikan oleh Pak Danrem tadi, dijaga bersama-sama jembatan ini. Kemudian ada satu PR lagi kita di Nagan Raya, saya sudah sampaikan kepada Pak Danrem. Itu di Kecamatan Darul Makmur masih ada satu jembatan lagi yang putus. Itu juga mohon bantuan semua pihak, kelompok pemerintah atasan. Semoga penanganan ini bisa secepatnya Pak Danrem. Sebelumnya jembatan ini rusak diterjang banjir bandang dan mengganggu mobilitas serta perekonomian masyarakat. Pembangunan jembatan penghubung ini telah mengembalikan konektivitas antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Masyarakat diimbau agar menggunakan jembatan sesuai kapasitas yang telah ditentukan serta bersama-sama menjaga dan merawat jembatan demi keselamatan dan kelangsungan fungsi jangka panjang. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah Anyus melaporkan.